Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Matematika Asik bersama saya Zadiarni SSI. Untuk seri yang pertama ini kita akan membicarakan materi himpunan. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.4 menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, menggunakan masalah kontekstual. KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan yang pertama ini adalah yang pertama, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Yang kedua, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, menyajikan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang keempat, menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Yang kelima, menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan pertama ini adalah yang pertama, memahami pengertian himpunan. Yang kedua, menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan. Yang ketiga, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang keempat, menyatakan anggota himpunan dan lambangnya. Yang kelima, mengenal beberapa himpunan bilangan. Yang keenam, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Yang ketujuh, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Yang kedelapan, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke materi himpunan, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kembali materi-materi prasyarat yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang macam-macam bilangan. Di antaranya bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, dan sebagainya. Macam-macam bilangan ini yang akan sering kita pakai dalam materi himpunan. Kemudian, perlu saya sampaikan bahwa pentingnya kita belajar himpunan agar kita dapat dengan mudah mengelompokkan suatu benda berdasarkan jenis dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita akan membahas materi himpunan. Yang pertama kita akan melihat pengertian himpunan. Perhatikan gambar kelompok buah-buahan berikut. Di sini terlihat sekumpulan buah-buahan, di antaranya buah rambutan, buah salak, buah jeruk, buah naga, dan sebagainya. Kemudian dapat diperhatikan juga gambar kelompok hewan berikut. Kumpulan hewan seperti yang terlihat pada gambar, di antaranya ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Semua hewan ini bisa kita kategorikan menjadi hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, ataupun juga bisa dikategorikan menjadi hewan peliharaan. Dari ilustrasi gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kumpulan, kelompok, kelas, gugus dalam matematika disebut dengan istilah himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Didefinisikan dengan jelas maksudnya dapat disebutkan anggota dan yang bukan anggotanya. Benda-benda yang termasuk dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen.
Berdasarkan definisi di atas, maka suatu kumpulan atau kelompok benda belum tentu merupakan suatu himpunan. Seperti bisa kita lihat dalam menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan berikut. Yang pertama, contoh beberapa hewan berkaki 4. Kumpulan hewan berkaki 4 di atas bisa kita nyatakan sebagai himpunan karena jelas batasannya yaitu berkaki 4. Jika kita disuruh menentukan anggotanya, kita dapat menyebutkan contoh hewan-hewan apa saja yang berkaki 4 dan bisa menyebutkan yang bukan anggotanya yaitu selain dari hewan yang berkaki 4. Kemudian contoh kedua, dari gambar terlihat ada hewan berkaki 2 diantaranya ayam dan bebek. Kumpulan hewan berkaki 2 di atas dapat kita sebut sebagai himpunan karena jelas batasannya, yaitu berkaki 2, sehingga kita dapat mendata anggotanya dan mana yang bukan anggotanya. Kemudian contoh ketiga, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Kumpulan di atas adalah himpunan karena jelas batasannya yaitu faktor dari 12. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sehingga dari contoh di atas kita dapat menentukan mana yang anggota faktor dari 12 dan mana yang bukan anggota faktor dari 12. Kemudian kita coba pula memperhatikan contoh berikut. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Pengertian tinggi tidak jelas harus berapa sentimeter batasannya. Karena tidak jelas batasannya, maka kumpulan tersebut bukanlah himpunan. Kemudian, kita menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4 yang merupakan anggota kerbau, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Yang bukan anggota, ayam, itik, burung. Kemudian contoh yang kedua, kumpulan hewan berkaki 2 yang merupakan anggota ayam, itik, dan lain-lain. Yang bukan anggota, kerbau, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Yang merupakan anggota 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang bukan anggota 5, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang merupakan bukan anggota adalah selain dari anggota yang tersebut di atas. Kemudian menyatakan anggota himpunan dan lambangnya. Menyatakan anggota himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal dan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan himpunan buah-buahan di atas piring yang terdiri dari buah pisang, apel, mangga, dan belimbing yang diberi nama dengan huruf B besar. Maka ditulis B sama dengan buka kurung kurawal, pisang, apel, mangga, belimbing. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Contoh, diketahui himpunan bilangan asli genap yang kurang dari 9. Bisa kita nyatakan, misal diberi dengan nama A
maka ditulis A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli genap yang kurang dari 9. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Kemudian kita akan menyatakan lambang anggota himpunan. Untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, digunakan lambang seperti huruf E atau elemen. Sedangkan untuk menyatakan benda yang bukan anggota dari suatu himpunan, dilambangkan dengan E coret atau E garis. Bisa kita lihat pada contoh berikut. P sama dengan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Bisa kita nyatakan dengan mendaftar anggota dari himpunan P, yaitu S, I, W, A. Ingat, huruf yang berulang cukup kita tulis 1 kali. S anggota P, ditulis S elemen P. I anggota P, ditulis I elemen P. W anggota P, ditulis W elemen P. A anggota P, ditulis A elemen P. S, I, W, dan A jelas terlihat merupakan anggota dari himpunan P. Kemudian untuk U bukan anggota P, ditulis U bukan elemen P karena terlihat huruf U tidak terdapat pada himpunan P. Sekarang kita akan menyatakan lambang banyak anggota himpunan. Banyak anggota suatu himpunan, misalnya anggota himpunan A, dapat dinyatakan dengan notasi NA. N ditulis dengan huruf kecil, sementara A nama himpunan ditulis dengan huruf kapital. Seperti bisa kita lihat pada contoh berikut, banyak anggota himpunan P adalah 4. Ditulis NP sama dengan 4. Kemudian sekarang kita mengenal beberapa himpunan bilangan. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, macam-macam bilangan. Beberapa macam himpunan bilangan yang sering digunakan diantaranya himpunan bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf B besar. Anggotanya mulai dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Himpunan bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf A besar. Anggotanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah yang dilambangkan dengan C besar, anggotanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Di antaranya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah kuadrat, yaitu 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya.
Himpunan bilangan cacah pangkat 3. Bilangan cacah kita pangkatkan 3. Di antaranya 0, 1, 8, 2, 7, 6, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian kita masuk untuk menyatakan himpunan. Ada 3 macam. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Himpunan A beranggotakan Senin, Selasa, Sabtu. Bisa kita nyatakan himpunan tersebut dengan kata-kata. A sama dengan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S terlihat anggotanya adalah Senin, Selasa, Sabtu. Contoh kedua, himpunan B beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9. Maka bisa kita nyatakan himpunan B dengan kata-kata, yaitu B sama dengan bilangan asli ganjil yang kurang dari 10. Kemudian cara yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan A tersebut kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi A sama dengan X sedemikian hingga X bilangan cacah kurang dari 6. Atau A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6 di mana X bilangan cacah. Contoh yang kedua, C sama dengan A, B, C, D. Terlihat di sini, anggota himpunan C terdiri dari huruf A, B, C, D. Maka bisa kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, C sama dengan P sedemikian hingga P, 4 huruf pertama dalam abjad. Huruf P bisa kita ganti dengan variabel lain seperti X, N, A, B, dan seterusnya. Kemudian cara yang ketiga, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota himpunan. Bisa kita lihat pada contoh berikut. Himpunan A sama dengan nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Bisa kita daftar anggota himpunan A menjadi A sama dengan Senin, Selasa, Sabtu. Contoh yang kedua, himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 6 di mana X bilangan cacah. Bisa kita daftar anggotanya menjadi A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terlihat anggota himpunan A merupakan bilangan yang kurang dari 6, kemudian merupakan bilangan cacah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.